Apa kabar jemaat BWCC DCC? Berjumpa lagi kita di ibadah online pada hari ini. Saya percaya hari ini merupakan hari yang kita tunggu-tunggu untuk meraihkan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah ini, saya encourage kita semua untuk share link ini kepada rakan-rakan dan keluarga kita, supaya mereka juga turut diberkati. Amin. Haleluya. Dan jangan lupa, mari kita tinggalkan komen di ruangan live chat. Mari kita saling sapa di antara satu dengan lain. Say hi, shalom, dan berikan kata-kata encouragement untuk menguatkan antara satu sama lain. Karena saya percaya platform ini merupakan salah satu platform untuk kita berfellowship, khususnya bagi kita yang berjauhan. Amin. Alright, sambil Anda komen, sambil Anda saling sapa di antara satu dengan lain, saya ingin menyampaikan 3 checklist yang perlu kita lakukan sepanjang ibadah ini. Pertama, pastikan Anda memakai pakaian yang sesuai. Kedua, pastikan Anda membawa Alkitab, buku nota, dan pen Anda sepanjang ibadah ini. Dan yang ketiga, pastikan Anda berada dalam kedudukan yang paling selesa. Oke, ayo guys, ready? Mari kita buka ibadah ini dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di syurga karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan hari ini merupakan hari untuk kami tunggu-tunggu untuk meraihkan kebaikan-Mu bersama-sama ya Bapa di syurga. Saat ini ya Bapa di syurga, biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa di syurga ada di tengah-tengah kami ya Bapa di syurga, supaya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bersedih diberikan penghiburan, diberikan pengharapan yang baru ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa di syurga buat hari yang Engkau telah jadikan ini ya Bapa di syurga. Kami meraihkan kebaikan-Mu hari ini ya Bapa di syurga. Bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Bapa. Kami siap untuk beribadah. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pembacaan kita pada hari ini diambil di Mazmur 103 ayat 1 hingga 14. Demikianlah firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahawa kita ini debu. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom.
semua bangkit berdiri pada saat ini, karena kita ingin terus nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang luar biasa. Amin. Come on church. Mari tepuk tangan kita sama-sama church. Hey. Karena Tuhan kita luar biasa, maka kita bertambah luar biasa. Amin. Hey.
Benar Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau tetap ada bersama dengan kami. Meskipun Bapa, terkadang kami merasakan kami tidak mampu. Tapi inilah Tuhan pengakuan kami yang terdalam dari lubuk hati kami. Yes God, yes Lord. Haleluya. Daripada hati kita. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku. Nantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah Tuhan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Oh, kami kan menyembahmu Tuhan. Sekali lagi jemaat, ayo nyatakan. Jujur
Shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sekali lagi bersua di dalam ibadah kita di atas talian pada minggu ini. Selamat petang dan selamat hari Minggu. Saya ucapkan dari tempat ini kepada setiap Anda yang sedang menonton dimanapun Anda berada. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya berdoa hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama akan menjadi berkat besar di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam norma yang baru ini. Dan sudah pasti tidak akan sama, bahkan ini adalah perjalanan yang baru bagi kita semua. Nah, haleluya. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan ini yang bertemakan bermula baik, bahkan berakhir baik. Dalam bahasa Inggris adalah start well and finish well. Teks firman Tuhan yang akan menjadi landasan firman Tuhan hari ini adalah diambil daripada 2 Tawarik pasal yang ke-15, daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Teks ini akan menjadi latar belakang penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya tidak akan membacakannya untuk kita karena kekangan masa, namun saya mengajak Anda di rumah, bahkan dimanapun Anda berada, membaca teks ini supaya Anda lebih mengerti tentang pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, di dalam wayang hiburan, di panggung wayang, selalunya cerita ataupun wayang tersebut akan berakhir dengan baik. Dan sesuatu yang berakhir dengan baik itu seringkali menyebabkan hati penonton senang dan bersukacita. Namun sebaliknya berlaku saudara-saudari ketika wayang tersebut berakhir dengan keadaan jalan ceritanya berakhir dengan tidak baik. Nah, sudah pasti saudara-saudari sebagai seorang penonton akan ada rasa kekecewaan, akan ada rasa tidak puas hati, bahkan ada rasa menyesal kalau wayang itu dia hanya bermula dengan baik, akan tetapi tidak berakhir dengan baik. Hari ini saudara-saudari, saya akan berkongsikan tentang kehidupan seorang raja yang tercatat di Alkitab. Dan raja ini adalah daripada keturunan Daud yang dikenali dengan nama Raja Asa. Nah, kita lihat jalan kehidupan Raja Asa. Dan semoga kisah ini dapat memberi manfaat kepada saya dan Anda, saudara-saudari, pada hari ini. Ketika kita memulakan hidup di dalam norma baru ini, seterusnya bukan saja kita bermula dengan baik, dan kita juga merindukan supaya kita berakhir dengan baik. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, tahun pertama pemerintahan Raja Asa, sehinggalah pada tahun ke-35 Raja Asa memerintah kerajaan Yehuda. Nah, tempo ini adalah merupakan tempo permulaan dan pertengahan pemerintahan Raja Asa. Dan dicatatkan di Alkitab bahwa Raja Asa memerintah dengan baik. Nah, selama 35 tahun ini Raja Asa memerintah dengan baik. Dan ini membawakan saya pada hari ini dengan poin yang pertama, yaitu bermula dengan baik. Dalam bahasa Inggrisnya adalah start well. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, apabila kita melihat bahkan membaca di Alkitab, kita dapat melihat bahwa bahkan mengenal ciri-ciri dan nilai-nilai yang ada pada Raja Asa ini. Bahwa saudara-saudari, yang pertama bahwa dia adalah orang bahkan pribadi yang saleh. 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua, saudara-saudari. Saya membacakan untuk kita. Asa melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Nah, Raja Asa memulakan pemerintahan dari tahun pertama dengan baik karena saudara-saudari dia melakukan sesuatu yang baik. Dan bukan saja yang baik yang dilakukannya, dia melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allahnya, Tuhan Allahnya. Nah, selanjutnya kita membaca daripada 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ketika Asa
mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pergunungan Efraim. Ia memperbaharui, yaitu Raja Asa memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di balai Baitu Suci Tuhan. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kita perhatikan karakter Raja Asa ini. Nah, ketika Nabi Azaria menyampaikan pesan Tuhan kepadanya, Raja Asa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Bahkan ketika dia mendengar, dia menguatkan hatinya. Dia meneguhkan hatinya, sehingga saudara-saudari, apa yang dia dengar sudah diteguhkan dan diterjemahkan kepada tindakan, yaitu sehingga dia menyingkirkan dewa-dewa kekejian yang ada di seluruh tanah Yehuda, Benyamin, dan di setiap kota-kota yang sudah direbutnya dan diperintahnya. Nah, sudah tentu saudara-saudari, kita dapat melihat nilai dan ciri yang pertama ini ada pada Raja Asa, bahwa dia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia bermula dengan baik di dalam pemerintahannya, memerintah kerajaan Yehuda. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sudah tentu bahwa kalau seseorang itu hidup saleh, maka dia juga mampu bahkan dapat memerintah dengan saleh. Nah, kesalehan yang ada pada Raja Asa bermula daripada dirinya, sehingga daripada dirinya dia dapat mengatur rakyatnya, pemerintahannya, kerajaan Yehuda, dan dia dapat memerintah dengan benar dan saleh. Ini poin yang kedua. Pemerintahan yang saleh, 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Dikatakan di sini saudara-saudari bahwa ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi perintah dan hukum Allah. Nah, dari sini kita dapat mengerti dan melihat bahwa saudara-saudari, keutamaan Raja Asa ini selain daripada dia memiliki kehidupan yang saleh, dia juga saudara-saudari menginginkan, memahukan supaya saudara-saudari rakyat yang diperintahnya juga hidup saleh. Dia memberi pengaruh kepada rakyatnya dan mengarahkan, memberi perintah kepada orang Yehuda di kerajaan Yehuda, rakyat Yehuda, supaya mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan saja mencari Tuhan, tetapi juga mentaati hukum dan perintah Allah. Seorang raja memerintahkan rakyat jelata yang diperintahnya. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, saudara-saudari. Dikatakan di sini bahwa Raja Asa mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka, ya, sebagai orang asing. Ini orang asing, orang lain daripada bangsa Israel, Yehuda sendiri. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang kepada Yehuda, memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah ada beserta dengan dia, yaitu Raja Asa. Nah, kalau kita mengerti Israel terbagi kepada 2 bahagian yang besar, yaitu bahagian atas adalah Israel, bahagian di bawah adalah Yehuda yang diperintah oleh kerajaan yang berbeza. Tetapi mereka adalah satu bangsa. Nah, dari tanah seberang mereka berhijrah, berpindah ke Yehuda. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Allah berpihak kepada Raja Asa di kerajaan Yehuda. Nah, selain dia memiliki hidup yang saleh, dia juga memerintah dengan saleh. Lepas itu, saudara-saudari, yang seterusnya adalah Raja Asa memiliki
pengaruh yang saleh. Dia memiliki influence yang benar, saudara-saudari. Di sini kita melihat Raja Asa memiliki pengaruh yang saleh sehingga dia dapat mempengaruhi rakyat yang dipimpinnya, yang diperintahnya pada waktu itu untuk membuat perjanjian untuk mencari Tuhan. Rakyatnya membuat perjanjian mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan di sini, saudara-saudari, bahwa mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, nenek moyang mereka. Di akhir ayat ini, saudara-saudari, kita perhatikan dengan baik-baik bahwa daripada pengaruh Raja Asa kepada rakyat, bukan saja rakyat mengadakan perjanjian mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, tetapi mereka mencarinya, saudara-saudari, dengan apa? Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sepenuhnya hidup mereka mencari Tuhan. Dan seterusnya, saudara-saudari, ciri yang kita mau belajar daripada Raja Asa. Daripada tahun pertama sampai tahun ke-35 Raja Asa memerintah kerajaan Yehuda, ialah Raja Asa memiliki kehidupan doa dan iman yang luar biasa. Kita boleh mengetahui perkara ini daripada 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Berkata seperti ini, saudara-saudari. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini supaya kita mengerti kehidupan doa dan iman Raja Asa. Nah, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlah mereka hanya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak yang dari tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlah mereka 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Nah, seterusnya mereka semua pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Itu adalah tentara Raja Asa. Dilanjutkan pembacaan firman Tuhan ini di ayat yang ke-9, saudara-saudari. Begini firman Tuhan ini. Ayat yang ke-9. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka, melawan Raja Asa, kerajaan Yehuda, dengan tentara yang sebanyak 1 juta orang tentara dan berkekuatan 300 kereta kuda. Nah, ia sampai ke Maresa. Perhatikan data ini, saudara-saudari. Raja Asa, tentaranya ketika digabungkan hanya memiliki kekuatan sebanyak 580.000 orang tentara pada ketika itu. Itu kekuatan Raja Asa. Namun kekuatan daripada Zerah, yaitu yang mau menyerang mereka dari Ethiopia, memiliki 1 juta tentara dan memiliki kekuatan 300 kereta kuda. Kita lihat hampir 2 kali ganda jumlah tentara orang Ethiopia ini mau menyerang Raja Asa. Akan tetapi, saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 dari 2 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang ke-12, dikatakan di sini, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia. Itu di hadapan Asa dan di hadapan Yehuda. Dan menyebabkan orang Ethiopia itu lari, saudara-saudari. Nah, dalam peperangan ini, Raja Asa mendapat kemenangan menentang tentara Ethiopia yang dipimpin oleh Zerah. Nah, apakah rahasianya, saudara-saudari? Nah, rahasia itu dapat kita temukan di dalam ayat yang ke-11, yaitu doa dan iman Raja Asa. Ayat yang ke-11 saya membaca kepada kita, untuk kita. Ia berbunyi seperti ini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Dia berkata seperti ini, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar. Perhatikan, saudara-saudari, kepadamulah kami bersandar. Ini doa Raja Asa. Dengan namamulah kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, kata Raja Asa, Engkau Allah kami. Nah, ini merupakan pengakuan iman yang luar biasa.
Dia mengatakan, engkau Allah kami, disambung kata saudara-saudari ayat yang ayat ke-11 ini, dia berkata, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Dari segi data, jumlah, ya sangat ketara bahwa Asa memiliki jumlah yang kurang tentara, setengah kurang daripada tentara Ethiopia. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, yaitu Raja Asa dan kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena mereka hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup dengan pengakuan, dan mereka maju berperang dengan atas nama Tuhan. Dan mereka menang, saudara-saudari. Nah, itu rahasianya. Apapun battle, apapun peperangan yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita secara pribadi, baik ia peperangan secara rohani, baik ia peperangan secara pribadi, mental, tekanan kerja, tekanan norma baru, saudara-saudari. Pengalaman Raja Asa ini, pemerintahan dari tahun pertama sampai tahun ke-35 menjadi pengajaran buat saya dan Anda pada hari ini, saudara-saudari, bahwa kita hendaklah hidup bersandar kepada Tuhan Allah. Dan ketika kita melangkah ke pekerjaan kita, ketika kita melangkah di dalam panggilan Tuhan, walaupun dengan keraguan, dengan kekurangan yang kita ada, saudara-saudari, tapi kita melangkah, kita tahu kita melangkah dengan nama Tuhan yang ada di pihak kita, maka kemenangan pasti milik kita, saudara-saudari. Haleluya. Dan ciri yang seterusnya Raja Asa adalah dia dapat memerintah dengan baik, dan sehingga dia bermula dengan baik daripada tahun pertama sampai tahun yang ke-35 adalah dia merupakan seorang pemimpin, seorang raja yang tidak berkompromi. Ini merupakan satu ciri yang juga hebat di dalam kehidupan pemimpin Raja Asa. Nah, kita lihat daripada 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Yang berlaku di sini adalah, saudara-saudari, saya membacakan untuk kita ayat yang ketiga 2 Tawarik pasal 14 berkata, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Raja Asa tidak berkompromi dengan Allah-Allah asing. Dan pada waktu itu juga, saudara-saudari, dia bersikap adil. Dia tidak akan berkompromi dengan sesiapapun. Sama ada dengan rakyat, demikian juga kepada keluarganya sendiri. Semua diperlakukan sama rata di dalam hal iman, pengakuan mereka terhadap Allah. Di dalam ayat yang ketiga, sehingga dia menghancurkan mesbah-mesbah, memecahkan tugu-tugu berhala, bahkan menghancurkan tiang-tiang berhala. Bahkan, saudara-saudari, dalam pembacaan seterusnya, bahwa Raja Asa bertindak adil sama kepada rakyatnya, demikian juga kepada kerabatnya sendiri, saudara-saudari. Bahkan Raja Asa memecat Maka. Maka ini adalah neneknya yang memiliki pangkat sebagai ibu suri di dalam istana pemerintahan Raja Asa. Karena neneknya itu, saudara-saudari, membuat patung Aserah, yang keji, dan Asa merobohkannya. Dan merobohkan patung keji itu. Dan bukan itu saja, saudara-saudari, karena dia bukan raja yang mau berkompromi. Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dia menumbuknya, saudara-saudari. Dia menghancurkannya sampai halus. Dan tidak cukup sampai halus, saudara-saudari, dia membakarnya di lembah Kidron. Kita boleh membaca daripada 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Sedemikian rupa Raja Asa tidak berkompromi, menyebabkan selama 35 tahun pemerintahannya dia bermula dengan baik dan memerintah dengan baik. Memang menarik sekali, saudara-saudari, kalau kita membaca kisah Raja Asa ini. Ketika dia mula memerintah kerajaan Yehuda sampai tahun ke-35 pemerintahannya. Namun kisah hidup Raja Asa berakhir dengan tidak baik. Pada tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa,
sampai ke tahun 41 pemerintahan Raja Asa, ia berkesudahan dengan kisah yang tidak masuk akal. Ini bahagian kedua daripada kisah Raja Asa. Dan bahagian kedua ini membawakan kita kepada poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah bermula dengan baik, start well. Poin yang kedua adalah, saudara-saudari, di sini kita dapat melihat bahwa Raja Asa daripada tahun 36 pemerintahan sampai ke 41, dia tidak berakhir dengan baik. Dia berakhir dengan sebaliknya. Dia berakhir dengan mengecewakan. Kalau kita tonton wayang, movie di panggung wayang, memang kita akan kecewa dengan jalan cerita yang seperti ini, jalan kisah kehidupan yang seperti ini. Nah, mengapa perkara ini berlaku? Apa sebenarnya berlaku kepada Raja Asa sehingga berubah cara pemerintahannya sehingga dia berakhir dengan tidak baik? Saudara-saudari, 5 tahun terakhir dikatakan di Alkitab bahwa Raja Asa hidup, dia takut kepada Raja Baesa. Dia takut kepada Raja Baesa, yang Raja Baesa ini adalah Raja Israel. Nah, ingat tadi bahwa Israel itu terbagi kepada 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, dia takut terhadap raja yang ada di Israel, yaitu Raja Baesa. Kita boleh melihat daripada 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saudara-saudari. Berkata seperti ini. Pada tahun 36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, yaitu Raja Israel. Majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asa. Sehingga saudara-saudari, Raja Baesa ini memperkuatkan Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Raja Asa, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, Baesa adalah Raja Israel, hendak berperang melawan kerajaan Yehuda. Nah, ini menyebabkan Raja Asa menjadi takut terhadap serangan yang dari Baesa. Dan lanjut dari keadaan ini, lanjutan daripada kisah ini menyebabkan saudara-saudari, Raja Asa lupa untuk mencari Tuhan. Di dalam ketakutannya ini, saudara-saudari, dia lupa untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak berakhir dengan baik kehidupan kisah Raja Asa ini. Nah, apa yang berlaku adalah kita boleh melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang kedua. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang kedua adalah dikatakan sini bahwa dia bersandar kepada manusia. Kalau pada tahun pertama sampai tahun 35 dia bersandar kepada Tuhan. Akan tetapi pada tahun 36 sampai 41 dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, akan tetapi dia bersandar kepada manusia. Ayat yang kedua berkata seperti ini, saudara-saudari. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Di sini kita melihat, saudara-saudari, Raja Asa tidak lagi memiliki keberanian, bahkan rasa takut menguasai dirinya, sehingga saudara-saudari dia bertindak dengan kekuatan manusia, dengan solusi manusia. Dia tidak lagi tanya kepada Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan memohon kepada Tuhan, akan tetapi mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil emas dan disampaikan kepada Raja Aram yang ada di Damsyik, dan mohon supaya membatalkan perjanjian Raja Aram bersama dengan Raja Baesa yang ingin menyerang Yehuda.
Jadi saudara-saudari, kita dapat melihat di sini bahwa ketika kita mulai mengandalkan kekuatan manusia, kebijaksanaan manusia, maka dari situlah kita akan mulai jatuh. Dari situlah kita akan mulai menjadi lemah, dan kita akan jatuh, dan kita akan kalah. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Nah, lanjutan daripada kisah ini, saudara-saudari, Tuhan mengutus Nabi Hanani kepada Raja Asa. Karena Raja Asa perlu diperingatkan, karena dia sudah menyimpang daripada kehendak dan rencana Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Pada waktu itu datanglah Hanani, perlihat itu, yaitu Nabi, kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, boleh saja Raja Asa mengalahkan tentara Raja Aram, demikian juga tentara Raja Baesa, yaitu kerajaan Israel. Tetapi saudara-saudari, karena dia sudah menyimpang, nah, dia tidak lagi mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Justru itu yang membuatkan kehidupannya berakhir dengan tidak baik, saudara-saudari. 5 tahun terakhir, doa dan iman Raja Asa menjadi luntur. Tidak lagi kuat berbanding sebelumnya. Tidak lagi utuh dengan kisah yang sebelumnya. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat ke-8. Berkata seperti ini, bukankah tentara Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya, 1.000.000 tentara dan 300 kekuatan kereta kuda? Bukankah itu lebih besar daripada jumlah tentara Raja Baesa? Ya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, kata firman Tuhan ini. Namun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Nah, itu kehidupan doa dan iman Raja Asa. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia lupa bagaimana Tuhan telah menolong dia ketika dia diserang, bahkan berperang dengan tentara Ethiopia yang memiliki 1.000.000 tentara dan 300 kereta. Seterusnya, saudara-saudari, yang membuatkan Raja Asa berakhir dengan tidak baik adalah Raja Asa tidak menerima teguran. Setiap kali dinasehati, dia sertakan saudara-saudari dengan tentangan. Nah, 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, maka sakitlah Asa karena perkataan pelihat, yaitu Nabi, sehingga ia memasukkan Nabi itu ke dalam penjara. Sebab ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyatnya sendiri. Nah, dia tidak menerima teguran daripada nabi yang Tuhan utus. Tetapi nabi yang Tuhan utus itu karena dia sakit hati, lalu dia tangkap, lalu dimasukkan ke penjara. Dan bukan itu saja, saudara-saudari, rakyatnya yang dulu dia perintahkan untuk mencari Tuhan Allah, beberapa daripada orang rakyatnya itu juga dianiaya oleh Raja Asa. Yang terakhir, saudara-saudari, Raja Asa di akhir hidupnya dia jatuh sakit. Yang paling parah adalah, saudara-saudari, waktu dia sudah sakit, dia tidak mencari Tuhan. Nah, kita boleh membaca daripada 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudiannya menjadi semakin parah. Namun di dalam kesakitannya itu ia tidak mencari Tuhan.
Ia tidak mencari pertolongan Tuhan, akan tetapi dia mencari pertolongan daripada tabib-tabib. Pertolongan manusia, saudara-saudari. Oleh sebab itu, saudara-saudari, mengakibatkan Raja Asa di akhir sekali kehidupan Raja Asa, yaitu dia meninggal pada tahun 41 pemerintahannya dengan keadaan sakit dan tidak berpaling kepada Tuhan. Kita boleh membaca daripada 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-13. Sedemikian rupa kehidupan Raja Asa, saudara-saudari, di bahagian kedua, di akhir 5 tahun pemerintahannya, dia tidak berakhir dengan baik. Maka perkara-perkara ini harus kita perhatikan, saudara-saudari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sudah memulakan sesuatu dengan baik, tetapi kita berhadapan dengan sesuatu kepribadian dari kita yang mungkin sama seperti Raja Asa, yang kalau kita tidak selesaikan, maka kita boleh berakhir sama seperti sebagaimana Raja Asa berakhir, saudara-saudari. Nah, itu merupakan satu tragedi yang sangat menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini baiklah menjadi renungan kita, supaya saudara-saudari, sepanjang kehidupan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam kelemahan, di dalam kekuatan. Waktu kita mencari sinar kejayaan, demikian juga waktu kita di puncak, kita juga tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, sedemikianlah kisah kehidupan Raja Asa. Sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ada 2 peristiwa besar yang terjadi di dalam kisah pemerintahan hidup Raja Asa di Yehuda. Nah, 2 peristiwa perang yang besar ini terjadi. Yang pertama adalah berlaku pada tahun ke-10 pemerintahan Raja Asa, dan di sini tercetusnya, saudara-saudari, perang dengan Ethiopia. Tetapi Raja Asa, bahkan kerajaan Yehuda, menang. Nah, kita ingat pada awalnya tadi, saudara-saudari, bahwa Raja Asa, bahkan kerajaan Yehuda, hanya memiliki kekuatan sebanyak 580 orang tentara sahaja, berbanding dengan tentara Ethiopia yang memiliki 1.000.000 tentara dengan kekuatan 300 kereta. Tuhan buat mereka menang, saudara-saudari. Meskipun bilangan tentara Raja Asa itu kurang setengah daripada tentara Ethiopia. Nah, ini, saudara-saudari, peristiwa yang pertama ini saya klasifikasikan sebagai serangan luaran. Mengapa serangan luaran? Adalah karena, saudara-saudari, yang menyerang Raja Asa, kerajaan Yehuda, adalah Ethiopia. Ethiopia adalah bangsa asing. Nah, peristiwa yang kedua yang berlaku, saudara-saudari, dalam pemerintahan Raja Asa, kerajaan Yehuda, yaitu ketika, saudara-saudari, pada tahun ke-36. Nah, di sini, saudara-saudari, dicatatkan di Alkitab bahwa pada tahun 36 Raja Baesa memiliki rancangan untuk memerangi Yehuda, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asa. Nah, saudara-saudari, peristiwa yang kedua ini saya klasifikasikan sebagai serangan dalaman. Mengapa serangan dalaman? Adalah karena, saudara-saudari, seperti awal tadi saya katakan bahwa Israel terbagi kepada 2 daerah yang besar, bahwa Israel dengan Yehuda. Nah, Raja Israel yang Baesa ini juga sama kaum Israel, sama seperti Raja Asa. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudari, karena Raja Baesa yang mau menyerang Raja Asa menjadi takut. Nah, itu yang mengakibatkan, saudara-saudari, Raja Asa tidak berakhir dengan baik. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, nampaknya tekanan dari dalaman sesama Israel membuatkan Asa hilang arah. Bahkan keadaan itu hampir sama dengan keadaan kita pada hari ini. Yaitu, saudara-saudari, kalau ada tekanan dari dalam, itu nampaknya lebih memudaratkan daripada ketika kita menerima tekanan daripada luar.
Nah, tekanan dari luar kadang-kadang kita masih boleh bertahan. Kadang-kadang kita boleh cepat berdoa kalau kita mendapat tentangan dari luar. Dan berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan, saudara-saudari. Tetapi tatkala apabila tekanan itu datang dari dalam, datang daripada orang-orang yang kita kenal, datang daripada orang-orang yang dekat dengan kita, dan tekanan itu datang daripada tempat kerja, yang daripada orang yang sejawatan dengan kita, datang daripada keluarga kita, saudara-saudari. Kalau tekanan itu datang daripada kelompok ini, saudara-saudari, adalah sangat berat untuk dihadapi, sehingga saudara-saudari, ia boleh menyebabkan, bahkan membuatkan kita hilang arah. Sehingga kita juga boleh putus asa. Sama seperti apa yang dialami oleh Raja Asa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hari ini dengan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, saya mengajak setiap pribadi kita yang mendengar bahkan melihat ibadah kita pada petang hari ini, saudara-saudari, yaitu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang tercatat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, yaitu saudara-saudari berkata seperti ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Nah, perhatikan firman Tuhan ini, janji Tuhan di sini, saudara-saudari, bahwa kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia dan hidup bersandar kepada Dia, saudara-saudari, akan dilimpahkan kekuatan Tuhan. Perhatikan perkataan dilimpahkan, melimpahkan ini, saudara-saudari. Nah, ini membawa satu makna yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita hari ini menjadi orang Kristen yang bukan dikalahkan, tetapi kita orang Kristen yang menang. Kenapa, saudara-saudari? Kita tidak bertindak dengan kekuatan pikiran kita tidak bertindak dengan kekuatan manusiawi kita. Ketika kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, kita beroleh kuasa, kekuatan daripada Tuhan. Itu yang membuatkan saya dan Anda, orang percaya, adalah memiliki kuasa yang supernatural, kuasa yang luar biasa, kuasa yang boleh melakukan mujizat, saudara-saudari. Karena Tuhan telah melimpahkan kuasanya kepada kita. Tuhan telah melimpahkan kekuatannya kepada kita, saudara-saudari. Perkataan melimpahkan ini luar biasa. Ya. Bukan sahaja penuh diberikan kekuatan, tetapi melimpah keluar daripada kita kekuatan Tuhan. Itu perkara yang luar biasa, saudara-saudari. Kalau sudah kuasa Tuhan melimpah dalam diri kita, kita pikir apa saja pun battle yang kita alami, apa saja yang sedang menyerang kita, saudara-saudari, maka kemenangan pasti milik kita. Ya, mungkin kita diserang secara emosi, pikiran, pribadi, tekanan kerja, atmosfer, dan sekeliling kita. Tapi ingat, ketika kita bersandar kepada Tuhan dan mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Dia, bukan kita lagi, tetapi kekuatan Tuhan yang bermanifestasi dalam kehidupan kita, yang membuatkan kita jadi luar biasa, orang yang menang. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya gemar sekali juga memetik firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ke-14. Ia berkata seperti ini, saudara-saudari. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang terakhir ini memberikan kita satu pengukuhan. Mungkin kita pernah bermula dengan tidak baik, tetapi kita masih ada kesempatan hari ini, saudara-saudari, untuk bermula dengan baik. Mungkin dalam norma baru, mungkin di dalam perhubungan,
mungkin di dalam komitmen pekerjaan, mungkin di dalam keutamaan priority hidup kita, mungkin di dalam hubungan suami istri, dan mungkin juga di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah jatuh. Hari ini merupakan satu peringatan kita untuk kita bermula dengan baik, yaitu kita bersandar kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudari, yang terakhir saya ingin mau sampaikan kepada kita adalah ini, saudara-saudari. Tuhan tidak bangga dengan kita kalau kita hanya mengecapi kecermelangan, kalau kita hanya mengecapi sukses, ya, kalau kita menjadi orang yang bijak pandai, kalau kita hanya menjadi orang yang kaya. Tuhan tidak bangga dengan kita. Tetapi Tuhan bangga dengan kita adalah karena kita adalah orang yang percaya, yang mampu menang, mengatasi dosa dan tantangan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan pasti bangga dengan kehidupan kita. Karena itu tujuan Tuhan datang ke dunia, menebus kita daripada dosa. Sekarang perjuangan kita harus juga menang, supaya Tuhan bangga dengan hidup saya dan Anda sebagai orang percaya pada hari ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Saya ucapkan berkat kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu. Semoga kita jumpa lagi. Haleluya. Terima kasih Pastor Joe di atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan kini tiba masanya untuk kita memberi dalam persembahan kita. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsi sedikit tentang hal memberi. Tuhan senang apabila kita memberi persembahan dengan murah hati. Ada dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Ezra 6, ayat ke-68 hingga 69. Beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk pembendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja iman. Dan ada pemimpin yang sanggup memberikan dengan murah hati untuk pembangunan Bait Allah, dan masing-masing memberi sebanyak mungkin. Dalam satu terjemahan Alkitab, yaitu dalam Alkitab versi Borneo, mengatakan jumlah pemberian mereka sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 jubah untuk imam-imam. Dan hal memberi persembahan adalah satu tindakan ibadah kita. Ada dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Satu lagi hal, persembahan seharusnya diberikan dengan sukarela. Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Setiap orang seharusnya memberi dengan sesuai kesanggupan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Alright. Jemaat yang saya kasihi, memberi perpuluhan dan persembahan menjamin berkat Tuhan. Jangan pula kita menganggap pemberian ini sebagai satu pelaburan seperti yang kita lakukan di sekuler, mengharapkan pulangan 100%, 60%, ataupun 300%. It is not. Jangan letakkan pulangan interest untuk hal memberi. Ini adalah satu tanggungjawab kita sebagai orang yang percaya. Dan ini adalah satu ibadah kita antara kita dengan Tuhan.
Ada dalam Alkitab yang kita mungkin selalu dengar. Dalam Malaiki 3 ayat 8 dan 10. Dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu kata Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, ini kata Tuhan. So, mari jemaat semua, mari kita memberi dengan hati yang benar. Sebab Tuhan Allah kita mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jom, sebelum kita memberi, mari saya ajak kita semua berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapa atas kesempatan hari ini ya Bapa, kami berkumpul dan kami ingin mempersiapkan hati kami ya Bapa untuk kami memberi yang terbaik ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Kau telah limpahkan bagi kami ya Bapa, lewat pekerjaan kami, lewat apa yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus selama ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, ini adalah semua daripada Engkau ya Bapa, dan kami ingin kembalikan ya Bapa segalanya untuk kemuliaan Engkau dan untuk membina kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ingin terus memuliakan Engkau melalui pemberian kami dan memberkati ramai lagi jiwa ya Bapa untuk menerima segala sesuatu ya Tuhan Yesus yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau persiapkan hati kami untuk kami memberi yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati dan selamat memberi. Shalom kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus berada dengan Anda semua, dan saya percaya Anda telah diberkati dengan apa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Joe yang telah berkhotbah untuk kita pada hari ini. Dan kita bersyukur, saya percaya juga penyertaan Roh Kudus nyata di semua keadaan kehidupanmu. Nah, sekarang seperti yang semua Anda telah maklumi, kita akan mengambil perjamuan kudus, dan mari kita persiapkan hati kita. Nah, sebelum kita mengambilnya bersama-sama, saya ingin menerangkan sedikit makna daripada perjamuan kudus. Nah, ada beberapa makna daripada perjamuan kudus yang ingin saya terangkan. Yang pertama adalah perjamuan kudus merupakan suatu perintah untuk mengingat Yesus Kristus. Oke, ya. Jadi perintah yang sangat penting, saudara, di mana kita ianya akan menyegarkan pikiran kita tentang siapa pribadi Yesus itu di dalam kehidupan kita. Oke, dia telah melayani kita. Nah, 2000 tahun yang lalu dia juga telah melayani begitu ramai orang. Nah, ingatan kita kepada dia adalah seorang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani, untuk bersama-sama dengan kita. Nah, sebab itulah perjamuan kudus ini kita ingat siapa itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara, yang kita perlu tahu tentang perjamuan kudus adalah sebagai suatu perintah untuk mengingat tentang pengorbanannya. Oke, pengorbanan Tuhan di kayu salib, saudara. Ya, jadi mengenang, jadi membayangkan dan mengingat tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita, dan darahnya yang ditumpahkan untuk menyucikan, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Nah, yang ketiga, ianya merupakan perintah untuk mengingat tentang pengalaman saat kita diselamatkan. Nah, setiap orang pasti ada momen-momen di mana kita mengalami keselamatan, pengalaman, peristiwa paling bersejarah di dalam kehidupan kita, di mana Yesus datang dan menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi dia datang sebagai juru selamat kita, dan dari situ dia membina nilai kehidupan yang baru, membina dasar kehidupan yang baru, sehingga kita hidup di dalam kekekalan, saudara. Dia adalah juru selamat kita. Ingatlah dia.
sebagai juru selamat. Nah, yang keempat, saudara, perintah untuk mengingatkan kita tentang mereka yang belum lagi percaya. Nah, ada ramai orang di luar sana yang masih belum percaya tentang siapa itu Tuhan Yesus. Nah, jadi saat kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat mereka yang belum diselamatkan. Jadi kita harus memberitakan Injil, bahkan lebih giat untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi yang kelima adalah untuk kita mengingat tentang pentingnya di persekutuan, ya, di mana perjamuan kudus memiliki makna tentang penyatuan, saudara. Oke, kita dipersatukan oleh tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu menjadi kepala kepada penyatuan kita, kepala kepada gereja. Ya, jadi pentingnya perjamuan kudus ini di dalam persekutuan kita, di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi saat kita mengambil perjamuan kudus, kita dimotivasikan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan rohani, pertemuan-pertemuan ibadah, karena itulah yang mengerjakan sesuatu yang kekal, saudara. Oke, jadi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, kita harus giat bertemu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Jadi arti dan makna perjamuan kudus, saudara, adalah supaya kita semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kita tidak bermain-main lagi dengan dosa. Kita tidak menyia-nyiakan, mensia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Amin, saudara. Saya harap penerangan yang ringkas ini dapat memotivasikan tujuan kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Nah, mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Nah, saya berikan sedikit waktu ini untuk setiap kita untuk berdoa dengan tekun, berbicara kepada Tuhan dan menyelidiki hati kita di hadapannya. Apakah kita masih lagi bergumul dengan hal-hal yang mengikat kita di dunia ini, ataupun kita sekarang sedang membentuk hidup kita ke arah perhubungan yang lebih erat, yang lebih rapat dengan Tuhan Yesus. Nah, selidiki hati kita di hadapannya pada saat saya berikan waktu ini. Waktu singkat, mungkin dalam 1 menit, tapi tepat permintaan kita. Haleluya. Jadi mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang begitu baik, Allah yang baik. Engkau telah menjadi bukan saja Tuhan kami, tapi Juru Selamat kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau izinkan kami menjadi anak-Mu, di mana Engkau sebagai Bapa kami itu. Jadi sebab itu kami sungguh bersyukur, kami diberi kesempatan untuk hidup di dalam perhubungan dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyelidiki hati kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tahu hanya Engkau saja yang dapat memberikan kehidupan yang kekal, membebaskan kami dan memerdekakan kami daripada kutukan dan hukuman dosa. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau menjadi juru selamat kami. Tidak ada Allah yang lain, Engkaulah satu-satunya. Dan kami sungguh bersyukur karena kami sudah dijamin keselamatan pada saat ini. Maka sebab itulah kami ingin menjadi saksi-Mu, kami ingin hidup di dalam kuasa-Mu, kami ingin memberitakan tentang siapa Engkau, kebaikan Engkau, bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya untuk seluruh umat manusia. Maka pakailah kami dan utuslah kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang penuh bermakna, penuh berkualiti yang telah Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, saya akan memimpin kita untuk mengambil perjamuan kudus ini di dalam upacaranya. Saya akan bimbing kita
menggunakan teks Alkitab ini, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sehingga ke-26. Nah, begini ayatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Kita ambil roti, kita angkat bersama-sama, lebih tinggi roti ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan. Kita angkat tinggi cawan-cawan ini sesudah makan, lalu berkata, ya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oke, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Nah, ayat terakhir. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, kita memperingati Tuhan Yesus, pengorbanannya, siapa dirinya. Kita ingat tetap perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lebih daripada itu, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Berarti hidup kita adalah untuk menjadi saksi Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia ini, untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga Tuhan Yesus sampai atau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau begitu baik telah menyertai kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami merasa tidak sendirian, tidak kesepian, karena kami tahu Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Di dalam segala pergumulan kami dan perjuangan kami, Engkau ada di saat kami berada di atas, di saat kami berada di bawah, Engkau tetap ada. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami ingin mengasihi Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mengikut Engkau seumur dan seluruh hidup kami, Bapa. Tidak ada Tuhan yang lain. Kami datang untuk menjadi umat-Mu. Pakailah, utuslah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi terang dan garam di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu segala kuasa kegelapan, tidak ada otoriti lagi dalam kehidupan kami. Semuanya sudah dikalahkan, semuanya sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami ini milik Engkau Tuhan. Maka tubuh kami ini menjadi tubuh yang sehat, fisikal yang kuat Tuhan. Tidak sakit penyakit yang berkuasa lagi, karena tubuh ini sudah disucikan di dalam oleh darah Engkau Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa sertai kami di dalam perjuangan perhubungan hidup kami dengan Engkau Tuhan, dan seterusnya journey Tuhan, perjalanan hidup kami di dunia ini, sehingga kami membuahkan buah yang lebat, buah yang banyak, buah yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semua, terima kasih karena Anda setia bersama dengan kami dari awal sampai ke penghujung kebaktian kita pada petang ini. Saya percaya kita sudah diberkati, kita sudah dikuatkan, kita sudah disegarkan. Amin. Dan terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani kita daripada awal sampai akhir kebaktian ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa. Jerih payahmu tidak sia-sia di mata Tuhan. Amin. Dan terima kasih Pastor Joe yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada petang ini. Saya percaya kita dikuatkan, kita ditegur, kita diteguhkan lewat firman Tuhan. Dan mari kita menyelesaikan apapun yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan di dalam hidup kita, panggilan Tuhan di dalam hidup kita, mari kita selesaikan dengan yang terbaik, alright, sampai ke garis akhir dalam pertandingan perlombaan hidup kita ini. Mari kita selesaikan dengan yang terbaik. Bersama dengan Tuhan kita pasti dapat melakukan yang terbaik. Amin. Setia sampai akhir. Amin. Dan sebelum kita bersurai, sebelum kita menutup kebaktian pada petang ini, saya ingin membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 yang berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, firman Tuhan ini sangat memberikan kedamaian buat saya. Karena apa?
Kadang-kadang kita seringkali merasa mau give up, kita merasa sepertinya tidak mau meneruskan hidup. Apalagi ketika kita mengalami yang namanya bebanan berat di dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menunggu kita. Dia sentiasa meminta kita untuk datang kepadanya. Ketika kita memiliki bebanan-bebanan berat di dalam hidup, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Dia menunggu untuk kita datang karena dia mau memberikan kelegaan kepada kita yang letih, yang lesu, bahkan yang berbeban berat. Tuhan siap untuk memberikan kelegaan buat kita. Nah, ada satu ilustrasi yang begitu memberkati saya dan memberikan impact di dalam hidup saya. Ketika saya membaca ilustrasi ini, itu mengubah pandangan saya tentang bebanan berat, mengubah perspektif saya tentang pencobaan yang terjadi di dalam hidup. Cerita ini seperti ini, ada dua orang kawan, mereka best friend, dan mereka suka untuk mendaki gunung. Dan ada satu ketika mereka memilih untuk mendaki gunung Himalaya. Dan ketika mereka menuruni, mereka sudah sampai ke puncak dan mereka ingin menuruni, mereka mau menuruni gunung itu. Dan dalam perjalanan itu mereka berdepan dengan cuaca yang begitu sejuk. Mereka mengalami kepayahan, kesusahan untuk turun daripada gunung itu karena cuaca yang begitu sejuk. Dan di dalam kepayahan itu tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang yang cedera. Dia terjatuh dan kakinya terjepit dan dia mengalami kesusahan untuk bangun. Dan kalau dibiarkan, dia pasti akan meninggal karena cuaca yang begitu sejuk dan dia tidak dapat bergerak pun daripada tempat kejadian di mana dia terjatuh itu. Dan dua orang kawan baik ini, mereka memilih untuk, yang seorang ini memilih untuk tidak mau membantu karena dia memang mengalami masalah kesejukan dan sangat susah untuk turun. Yang seorang lagi memilih untuk menolong karena dia berpikir, kalau dia membiarkan yang cedera ini, dia pasti akan mati, dia pasti akan meninggal. Jadi dia memilih untuk menolong, dia membantu orang itu untuk berdiri, dan karena kesusahan untuk berjalan, dia menggendong orang yang cedera itu tadi. Dan ketika dia menggendong orang yang cedera itu tadi, dia mengalami kepayahan untuk turun, karena ditambah dengan cuaca yang sejuk, dan ditambah lagi dengan bebanan seorang manusia yang dia harus pikul di belakangnya. Dia mengalami kepayahan, tetapi dia meneruskan. Demi untuk menyelamatkan orang itu, dia meneruskan. Dan amazingly, mereka selamat sampai di kaki gunung Himalaya. Tetapi sedihnya, kawan yang memilih untuk tidak menolong itu tadi, dia tidak sampai ke kaki gunung. Dia ditemui meninggal di tengah jalan. Karena dia tidak dapat menahan kesejukan. Dan dia tidak dapat sampai ke kaki gunung. Nah, ada satu pengajaran yang saya belajar dari cerita ini, di mana orang yang memilih untuk membawa orang yang cedera itu di belakangnya tadi, menggendongnya di belakang itu tadi, itu adalah bebanan yang berat bagi dia. Amin. Itu adalah bebanan yang begitu berat. Ketika dia mengalami kesulitan untuk turun, ditambah dengan bebanan berat yang dia bawa untuk turun, itu adalah bebanan yang berat. Dan dia boleh sahaja menanggalkan bebanan itu tadi. Tetapi dia memilih untuk memikul, dan akhirnya bebanan itulah yang membuatkan dia selamat sampai ke bawah. Karena disebabkan orang yang digendong itu di belakangnya menahan mereka daripada kesejukan, karena kehangatan tubuh mereka itu membuatkan mereka tidak mampu, mereka bertahan dari kesejukan. Melihat daripada cerita ini, saya belajar di mana bebanan berat yang terjadi dalam hidup kita itu bukan untuk membuatkan kita untuk jatuh, bukan membuatkan kita untuk down, bukan membuatkan kita untuk mau berputus asa dan give up, tetapi bebanan itu kadang-kadang itulah membuatkan kita selamat. Bebanan itulah yang kadang-kadang membuatkan kita dibangkitkan, diteguhkan, membuatkan kita semakin kental dan semakin teguh. Dan bebanan-bebanan itu juga yang membentuk siapa kita hari ini di hadapan Tuhan. Karakter kita hari ini di depan Tuhan tidak lari daripada dibentuk melalui bebanan atau pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dan ada satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, kata Rasul Paulus, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita mengalami pencobaan atau bebanan berat di dalam hidup, percayalah, itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ketika kita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, kalaupun ada bebanan berat yang terpaksa kita pikul,
bersama dengan Tuhan kita pasti mampu. Dan always ketika kita hampir mau give up, ketika kita merasa kita tidak mampu, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Dan terima kasih karena Anda sudah bersama dengan kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda hadapi, ingatlah, datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kedamaian. Dia adalah sumber apapun yang kita perlukan. Dia adalah sumber segalanya. Datang kepada Tuhan. Dan mintalah Tuhan memberikan engkau kedamaian, kekuatan di tengah-tengah apapun yang terjadi. Tuhan memberikan kita kekuatan. Jangan berdoa untuk meminta hidup yang senang, hidup yang biasa, hidup yang mudah. Tetapi berdoalah Tuhan memberikan kekuatan untuk kita kuat menjalani, menghadapi apapun situasi yang terjadi di hadapan kita ini. Amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wow, haleluya. Luar biasa pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Amin. Saya percaya lewat firman Tuhan ini kita telah dikuatkan, kita telah disegarkan. Dan terima kasih buat semua yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada 3 highlights penting sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Saya ingin sampaikan 3 highlights ini. Yang pertama, untuk tithes and offering, kita boleh melakukan pemberian secara online melalui account yang tertera di screen Anda. Yang kedua, Jom Pray Together. Jom Pray Together akan dijalankan setiap Rabu pada jam 8 malam. Dan untuk keterangan lanjut, Anda boleh langsung menghubungi leaders di gereja Anda masing-masing. Yang ketiga, Jom Gather and Jom Multiply. Jom Gather and Jom Multiply ini merupakan salah satu platform fellowship dan platform untuk kita menggali firman lebih dalam lagi. Dan saya percaya melalui fellowship ini iman kita akan bertumbuh dan iman kita semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, itu saja untuk highlight yang penting. Jangan lupa untuk terus mengikuti SOP dimanapun kita berada. Stay alive and stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di ibadah online minggu hadapan.